1, 2, 3. Nah everybody, dan di kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film India yang berjudul Ashoka, yang dimana film ini dibintangi oleh Babang Shahrukan dan Mbak Kareena Kapoor beserta beberapa bintang lainnya. Dan secara singkat, film ini berkisah tentang seorang pangeran yang mengalami kegagalan dalam hubungan asmara. Dan rupanya hal itu adalah bagian dari sebuah takdir kehidupan yang akan membawanya menjadi seorang raja terhebat di negeri India. Jadi tanpa banyak basa-basi di awal video, mari kita mulai ceritanya. Di awal film tampaklah seorang raja yang tengah turun tahta karena menganut ajaran Jainisme untuk meninggalkan segala hal yang berbau keduniawian. Untuk itu beliau menyerahkan seluruh harta bendanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan di lain sisi kini tampaklah seorang pangeran kecil yang bernama Ashoka, yang dimana kini Ashoka tengah mengambil pedang milik kakeknya. Melihat hal itu, sang raja lantas menasihati Ashoka agar tidak bermain-main dengan pedang tersebut, karena pedang adalah setan yang tidak mengenal teman ataupun lawan, sebab pedang hanya akan melihat darah. Dan untuk membuat agar pedang ini tidak semakin berbahaya, maka sang raja memutuskan untuk membuang pedang itu ke sungai. Namun setelah sang kakek pergi, Ashoka malah turun ke sungai untuk mengambil pedang tersebut. Waktu berlalu dan kini Ashoka sudah menjelma menjadi seorang pangeran tampan, yang dimana kini Ashoka tengah berperang untuk memperluas wilayah dari kerajaan Magadha. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, kini Ashoka lantas pulang untuk merayakan kemenangan. Namun di lain sisi, kemenangan Ashoka ini membuat salah satu saudaranya yang bernama Sushima menjadi merasa iri atas keberhasilan Ashoka. Sebab dia khawatir jika nantinya Ashoka akan naik tahta dan diangkat menjadi raja. Sebab pada dasarnya Sushima juga berkeinginan untuk menjadi raja. Maka dari itu Sushima berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ashoka dengan mengirim pembunuh bayaran. Cinta na kare, Ashok ki mrityu nishchit hai. Namun sayang, suruhan Sushima pasti selalu gagal untuk membunuh Ashoka, sebab Ashoka adalah pangeran yang sakti mandraguna. Janna chahta hu ki tumhe kisne bheja. Dan kejadian-kejadian tersebut membuat ibu Ashoka yang merasa khawatir akan keselamatan sang anak tercinta lantas menyuruh agar Ashoka pergi meninggalkan kerajaan selama beberapa waktu. Hari berganti, di pagi harinya datanglah Ashoka menemui Sushima di ruang istana, dan tiba-tiba Ashoka lantas duduk di kursi raja. Melihat hal itu, salah satu saudara Sushima yang bernama Sugatra mendadak marah dan menyuruh agar Ashoka turun dari kursi tersebut. Singhasan se utja Ashok. Dan kemudian terjadilah perdebatan yang dimana pada akhirnya Ashoka menantang Sugatra untuk berduel di depan umum. Tanpa pikir panjang, Sugatra menerima tantangan tersebut. Di lain sisi, melihat tindakan Ashoka yang sudah sangat keterlaluan membuat sang maharaja menjadi sedikit emosi. Dan untuk itu sang raja memanggil ibu Ashoka agar menghadap kepadanya, yang dimana sang raja memerintahkan agar ibu Ashoka menghentikan Ashoka supaya tidak berduel dengan Sugatra. Untuk itu di sore harinya ibu Ashoka mengadakan sebuah ritual sumpah untuk tidak berbicara seumur hidupnya, dan hal ini dilakukan olehnya agar Ashoka mau pergi dari kerajaan. Setelah melihat ibunya bersumpah, hal ini membuat hati Ashoka menjadi luluh. Dan dengan melepaskan rasa ego bercampur malu jika dianggap takut terhadap Sugatra, Ashoka lalu pergi meninggalkan kerajaan. Saat dalam perjalanan, secara tidak sengaja Ashoka bertemu dengan sekelompok biksu. Dan tiba-tiba datanglah seorang biksu yang berkata pada Ashoka jika dia melihat suatu hari nanti Ashoka akan menjadi raja yang lebih dari sekedar raja. Samrat banunga? Samrat bhi sadharan hote. Mendengar hal itu, Ashoka hanya diam saja sambil merenung. Setelah beristirahat sejenak, Ashoka lalu melanjutkan perjalanan. Tanpa sengaja dia melihat seorang gadis cantik tengah mandi di sungai. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Ashoka lalu mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mengintip gadis itu. Dengan rasa penasaran, akhirnya Ashoka berusaha mendekatinya untuk sekedar berkenalan. Dan untuk menyembunyikan identitas, Ashoka lantas memperkenalkan dirinya sebagai Pawan, seorang pria biasa. Kaun ho tum? Pawan. Setelah pertemuan itu, sang gadis lalu pergi dan tiba-tiba saja muncullah sekelompok berandalan yang hendak menculik gadis itu, yang dimana gadis itu bernama Putri Karwaki, seorang putri dari kerajaan Kalingga yang sengaja melarikan diri dari kerajaan setelah kematian kedua orang tuanya akibat dibunuh oleh pengkhianat. Dari kejauhan melihat sang pujaan hati yang tengah terancam, datanglah Ashoka yang berusaha untuk menyelamatkan Karwaki dari kepungan para preman. Setelah berhasil melarikan diri dengan menceburkan dirinya ke sungai, datanglah seorang pria bernama Bim
Dan merasa curiga dengan Asuka, Bim lantas memukul kepala Asuka. Dan tentu saja hal ini membuat Asuka langsung pingsan seketika. Yang dimana Bim adalah seorang jenderal dari kerajaan Kalingga yang berusaha untuk menyelamatkan Putri Karwaki dan Pangeran Arya dari ancaman pengkhianat. Melihat Mas Asuka yang telah terkapar, Putri Karwaki langsung membawanya ke tempat persembunyian untuk mengobati lukanya. Hingga beberapa waktu berlalu dan kini akhirnya Asuka sudah sembuh. Dan setelah itu timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Waktu berlalu semakin lama, akhirnya hubungan mereka semakin akrab. Namun di lain sisi, Bim yang tidak percaya jika Asuka adalah pria baik-baik lantas mengajak Putri Karwaki dan Pangeran Arya agar segera pergi dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mereka bertiga dikeroyok oleh beberapa orang yang hendak menculik Putri Karwaki dan Pangeran Arya untuk diserahkan kepada Perdana Menteri dengan imbalan 100 keping koin emas. Yang dimana sang Perdana Menteri adalah sang pengkhianat yang telah membunuh raja demi bisa naik tahta. Melihat kedatangan para penculik tersebut, Bim lantas melawan mereka. Namun tiba-tiba para penculik tersebut melarikan diri. Dan tidak ingin kalah, Bim lantas mengejar mereka. Setelah Bim pergi, hal ini dimanfaatkan oleh para penculik lain untuk membunuh Pangeran Arya. Namun dengan sigap muncullah Asuka yang langsung membantai para penculik itu. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Asuka malah ikut mengembara bersama mereka. Yang dimana saat di perjalanan akhirnya Mas Asuka lantas menyatakan cintanya pada Putri Karwaki. Dan sambil senyum-senyum, Putri Karwaki bersedia menerima cinta dari Asuka. Setelah kejadian penembakan itu, tambahlah Putri Karwaki yang tengah berbunga-bunga karena merasa bahagia telah jadian dengan Asuka. Dan dengan wajah agak marah, Bim lantas menjelaskan pada Karwaki jika Pawan alias Asuka hanyalah prajurit biasa dengan asal-usul yang tidak jelas, sementara dirinya adalah seorang tuan putri. Namun Karwaki yang sudah terserang virus cinta terus saja ngeyel dan malah menyuruh agar Bim berhenti mencampuri urusannya. Mendengar hinaan dari Karwaki, Bim lantas menjelaskan jika sebenarnya Karwaki bukanlah anak dari raja, melainkan dia dulu adalah anak yang ditemukan oleh seorang nelayan yang kemudian diadopsi oleh sang raja. Mendengar kenyataan itu membuat hati Karwaki yang tadinya berbunga-bunga kini mendadak gundah gulana. Dengan perasaan sedih, Karwaki pergi menuju ke atas bukit. Namun di lain sisi kini datanglah Asuka yang mencarinya. Nah, melihat Karwaki yang tengah menangis terseduh-seduh, Asuka mencoba untuk menghiburnya. Dan kemudian Karwaki menjelaskan jika sebenarnya dia bukanlah seorang putri raja. Tanpa mempermasalahkan hal tersebut, Asuka mengatakan jika meski Karwaki bukanlah putri raja, tapi dia tetap menjadi putri di hatinya. Dan untuk menunjukkan keseriusannya, meski hanya dengan akad sederhana, akhirnya Asuka menikahi Karwaki. Di lain sisi, setelah mereka menikah, kini mereka hendak bergulat di tengah hutan. Tapi dari kejauhan datanglah seorang prajurit yang sedang membuntuti Asuka untuk memberitahunya agar segera pulang ke istana, dikarenakan sang ibunda tengah sakit keras. Setelah mendengar hal itu, Asuka lantas berpamitan dengan Karwaki. Meski agak berat jika harus ditinggal LDR, namun apa daya karena ada urusan yang mendadak, akhirnya Asuka bergegas untuk pulang. Sesampainya di kerajaan, ternyata sang ibunda masih sehat walafiat, yang dimana hal ini sengaja dilakukan agar Asuka segera pulang. Saat bertemu dengan ibunda, Asuka menjelaskan jika kini dia sudah menikah dengan seorang gadis yang bernama Karwaki. Mendengar kabar bahagia itu, sang ibunda menyuruh agar Asuka meminta restu kepada sang raja. Setelah itu, Asuka pergi menemui sang raja untuk meminta restu. Namun apa daya, saat Asuka ingin menjelaskan maksudnya, sang raja malah menyuruhnya untuk pergi ke Ujjani guna meredam pemberontakan. Ujjani mein विद्रोह की संभावना है. क्या वहाँ? Karena tidak bisa menolak perintah sang raja, Asuka hanya bisa menurutinya dan pergi ke Ujjani. Namun di lain sisi, kini tambahlah Karwaki dan Pangeran Arya tengah dititipkan di sebuah desa terpencil oleh Bim, yang dimana kini Bim hendak pergi ke kerajaan untuk membongkar siapakah dalang dibalik pembunuhan sang raja. Sesampainya di kerajaan, Bim bertemu dengan Perdana Menteri, yang dimana Perdana Menteri adalah dalang dari pembunuhan sang raja. Dan kemudian setelah berdiskusi, Perdana Menteri menyuruh agar Bim pergi bersama dua orang pengawalnya. Saat di perjalanan, Bim lantas diserang oleh pengawal tersebut. Dan di lain sisi, kini datanglah segerombol prajurit suruhan Perdana Menteri untuk menghabisi Putri Karwaki dan Pangeran Arya. Namun berkat salah satu pelayan, akhirnya Putri Karwaki berhasil selamat dari insiden itu.
Namun kini Asuka yang tengah pergi untuk berperang merasa rindu terhadap Karwaki. Dan untuk itu Asuka pergi menuju ke tempat Karwaki. Dan sesampainya di sana dia berjumpa dengan Bim. Dan tanpa mengatakan sepatah kata apapun, Bim menyerahkan kalung dan gelang milik Karwaki, yang dimana hal itu membuat Asuka mengira jika sang putri telah meninggal dunia. Mendapati hal itu Asuka merasa sangat sedih sekali. Dan karena tidak kuasa karena menghadapi kejamnya dunia, Asuka mencoba untuk bunuh diri. Namun beruntung datanglah Virat, seorang pria yang pernah kalah adu panco dengan Asuka yang hendak membalas dendam. Secara brutal Virat lantas mengajar Asuka yang tengah gundah gulana. हार गया चल उठ। Setelah menyadari jika yang dihajarnya adalah Pangeran Asuka, Virat lantas memohon ampun dan berjanji akan menjadi pelindung Asuka. Hingga suatu ketika Asuka terluka parah akibat berperang. Kemudian dia dirawat oleh seorang wanita yang bernama Devi. Hingga akhirnya kini mereka memutuskan untuk menikah. Namun meski sudah punya Devi, namun bagi Asuka, Karwaki tetaplah di hati dan takkanlah terganti. Menyadari hal itu, Devi mencoba untuk memahami Asuka. Karena baginya yang terpenting adalah jatah bulanan tetap lancar. कि आपके हृदय में कौरवकी और केवल कौरवकी है। Namun di lain sisi, kini Karwaki yang sebenarnya masih hidup memutuskan untuk pergi mencari Asuka, yang dimana dia mengenal Asuka sebagai Pawan, prajurit kerajaan Magadha. Dan untuk itu dia bersama Pangeran Arya pergi ke kerajaan Magadha untuk bertanya kepada para prajurit tentang keberadaan Pawan. Dan karena tidak ada para prajurit yang mengenalnya, para prajurit itu berkata jika tidak ada yang mengenal Pawan. Hingga akhirnya pencarian mereka diketahui oleh Bim. Dan kemudian Bim mengajak Karwaki untuk segera pergi ke kerajaan Kalingga. Karena kini dia telah berhasil membongkar kasus pengkhianatan sang Perdana Menteri, yang mana setelah itu Pangeran Arya nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan Kalingga. Hari-hari terus berganti, dan kini Asuka telah berubah menjadi pangeran yang haus akan darah, dan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang mencoba melawannya. Hingga suatu ketika akhirnya Devi hamil. Dengan bangga Asuka berkata jika anaknya pasti laki-laki, dan pasti akan menjadi pewaris tahta kerajaan Magadha. मौर्य वंश का पहला पुत्र, मगध का सम्राट। Di lain sisi, Sushima yang mendengar berita kehamilan Devi lantas menyuruh Pandiji untuk membunuh Devi beserta bayinya. Namun secara kebetulan Pandiji malah membunuh ibu Asuka yang juga berada di kamar itu. Dan akhirnya teriakan ibu Asuka terdengar oleh pengawal, yang mana pengawal itu lantas membunuh Pandiji. Mendengar kematian sang ibunda membuat Asuka menjadi sangat marah dan lantas pergi menuju ke tempat Sushima untuk membunuhnya beserta seluruh saudaranya. Namun salah satu saudara Sushima yang bernama Sugatra berhasil melarikan diri dari kejadian itu. सबको मार डालो। Setelah kematian Sushima, kini Asuka berhasil naik tahta dan menjadi Raja Magadha. Dan kini Asuka terus melakukan ekspansi untuk menguasai tanah India. Hingga akhirnya dia mendengar kabar jika kini Sugatra berada di bawah perlindungan kerajaan Kalingga. Dan untuk itu Asuka menyuruh agar Kalingga menyerahkan Sugatra. Namun kerajaan Kalingga yang merasa tidak memiliki hubungan apapun dengan kerajaan Magadha menolak permintaan Asuka. Tentu saja hal ini membuat Raja Asuka menjadi sangat geram. Dan untuk itu Asuka memutuskan untuk menyerang Kalingga. Dan secara brutal prajurit Magadha membunuh seluruh masyarakat Kalingga, mulai dari petani hingga para kuli. Sebagai seorang panglima, Bim memutuskan untuk menyerang balik Magadha dan berencana membunuh Raja Asuka. Di malam harinya, Bim bersama bala tentaranya menuju ke kamp prajurit Magadha untuk melakukan penyerangan. Dan kemudian berkat bantuan Sugatra, setelah mengendap-endap Bim menuju ke tempat Asuka untuk membunuhnya. Namun betapa terkejutnya Bim saat mengetahui jika rupanya Asuka adalah Pawan. Namun Asuka yang sedang mandi lumpur tidak menyadari keberadaan Bim. Dan saat Bim mencoba untuk membunuh Asuka, datanglah pengawal yang menyerang Bim. Karena terkena tombak, akhirnya Bim memutuskan untuk pergi melarikan diri. Dan di pagi harinya, karena menderita luka yang cukup parah, akhirnya Bim meninggal dunia. Setelah kematian Bim, Putri Karwaki beserta seluruh masyarakat Kalingga, mulai wanita, orang tua hingga para janda, bersatu padu memutuskan untuk berperang melawan Magadha. Saat perang berlangsung, secara tidak sengaja Karwaki melihat Asuka dan mencoba untuk mendekatinya. Namun karena sudah begitu lelah, Karwaki lantas terjatuh pingsan. Dan alhasil karena kekurangan jumlah pasukan, akhirnya kerajaan Kalingga mengalami kekalahan.
Saat merayakan kemenangan, tiba-tiba datanglah adik Asuka yang bernama Vitasok, yang mana kini Vitasok telah menjadi seorang biksu. Dan untuk itu Vitasok memberitahu Asuka jika kini dia sudah menjadi seorang ayah. Dan kemudian Vitasok lantas berkata pada Asuka jika dia hanya memenangkan tangisan para janda, tangisan anak yatim dan mayat terbakar. Mendengar hal itu, Asuka mendadak merenung dan kemudian dia pergi ke medan perang untuk melihat para korban perang. Dan di sini Asuka mulai menyadari kesalahannya. Dan setelah itu datanglah Putri Karwaki menemui Asuka. Dan setelah meluruskan kesalahpahaman, akhirnya mereka yang sebenarnya masih saling cinta lantas menangisi tentang apa yang terjadi. Dan di akhir kisah diceritakan Asuka yang telah menguasai seluruh tanah India merasa sangat bersalah karena dia hanya memenangkan mayat yang berkelimpangan. Dan Asuka yang menyadari kesalahannya memilih untuk menganut ajaran Buddha untuk saling mengasihi sesama manusia. Dan setelah itu film tamat. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.